Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast kami. Baik, pada podcast malam hari ini, kita akan membahas tentang perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Untuk itu, saya Ina Rahmatul Alami, sebagai host pada podcast malam kali ini, akan menemani perbincangan kita selama 30 menit ke depan. Selama 30 menit ke depan, saya tentunya tidak sendiri, yaitu kami akan ditemani oleh Mbak Dinda, Mbak Ika, dan Mbak Irma. Oke, kita akan berlangsung saja kepada topik pembahasan kita. Apa itu arti feminisme menurut Mbak sekalian? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Ika Sulistianingsih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Iya. Oke, baik. Jadi arti feminisme itu menurut saya ya, itu mengacu pada kesetaraan gender. Jadi feminisme itu suatu gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, gerakan ini itu lahir dari atas reaksi, maaf. Gerakan itu lahir atas reaksi dari ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan. Seperti contohnya, perempuan yang selalu dianggap lemah, mungkin. Seperti itu. Baik. Itu tadi pemaparan dari menurut Mbak Ika Sulistianingsih apa itu feminisme. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak Dinda apa arti dari feminisme? Feminisme menurut saya adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Hal ini bukan hanya mencakup satu hal, melainkan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, gaya hidup, dan pendidikan. Oke, baik, bisa dilanjutkan mungkin dengan Mbak Irma apa arti dari feminisme? Sebenarnya menurut saya feminisme ini jawaban saya sama dengan Mbak Ika dan Mbak Dinda, nggak jauh beda. Jadi untuk feminisme ini sebenarnya tidak hanya untuk perempuan ya, laki juga berkontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan gender juga. Lalu tapi hingga kini pengertian feminisme ini itu semakin kompleks. Jadi seperti pembahasannya tentang isu perempuan, lalu keterbatasan juga di ruang publik. Nah, bagi orang-orang itu menyebut diri mereka sebagai kaum feminisme itu menyebutkan bahwa untuk mencapai kekuatannya. Jadi para perempuan ini tuh harus memperjuangkan haknya, lalu untuk melakukan pemberdayaan, terus menentang patriarki. Nah, terus di sini juga tujuan feminisme sendiri itu dasarnya itu sama untuk mengembalikan emansipasi perempuan melalui upaya pemberdayaan tersebut. Itu tadi pemaparan tentang apa itu feminisme. Baik, kita berlanjut kepada soal selanjutnya ya. Cukup menarik ini untuk dibahas. Yang kedua adalah apa hubungan antara kesetaraan gender dengan Islam. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mbak Irma lagi. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mbak Ika atau Mbak Dinda dulu. Oh, oke. Silakan Mbak Ika. Mungkin ada masalah dengan wifi ya. Jadi menurut saya keterkaitan antara Islam dan feminisme itu adalah salah satu agama yang menjunjung kaum perempuan dan kita menciptakan kebebasan dan agama Islam itu adalah yang menjunjung nilai kesetaraan. Jadi Islam di sini itu sangat mengedepankan kesetaraan gender dan Al-Quran pun juga menegaskan bahwa perempuan itu sama-sama sebagai kaum, sama-sama sebagai khalifah dan juga sama-sama memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi. Mungkin seperti itu. Islam itu memandang perempuan itu setara dengan laki-laki. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Mungkin Mbak Dinda bisa menjelaskan itu apa hubungan antara kesetaraan gender dengan Islam. Menurut saya, hubungan antara kesetaraan gender dengan Islam itu kurang lebih sama dengan Mbak Ika. Namun ada satu tambahan, yaitu laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Dan dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar keimanannya sendiri-sendiri. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Terus Mbak Irma, apa pendapat Anda tentang apa hubungannya antara kesetaraan gender dengan Islam? Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, dan selanjutnya laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, dan laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, serta laki-laki dan perempuan berpotensi memiliki prestasi yang sama. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar keimanannya.
Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Jadi saya izin menambahkan sedikit, kesetaraan gender dalam Islam itu memang sangat-sangat diperhatikan gitu. Terus terlebih lagi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kesetaraan antara wanita dengan pria itu sudah dijelaskan gitu. Wanita itu memang sangat-sangat sangat-sangat dimuliakan gitu. Sehingga kan ada tuh yang bilang kalau cewek itu kan kalau kita nyakitin cewek itu ibarat dia itu tulang nusuknya itu bakalan kayak bengkok, semakin bengkok dan patah gitu. Jadi wanita itu sangat-sangat dimuliakan gitu. Terus kalau Mbak Ika Sulistianingsih mungkin bisa menjelaskan apa hubungan antara kesetaraan gender dengan Islam. Jadi Islam itu memandang perempuan itu sama dengan laki-laki. Jadi agama Islam adalah suatu agama yang menjunjung kaum perempuan dan kesetaraan. Memang Allah SWT itu menciptakan manusia yang berdasarkan keberadaan masing-masing. Namun dalam Al-Quran juga menegaskan tadi sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu dipandang sama sebagai hamba, sebagai khalifah juga, dan juga laki-laki dan perempuan itu memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi. Seperti itu. Oke, jadi Mbak Irma, apa hubungan antara kesetaraan gender dengan Islam? Kalau menurut Mbak Irma bagaimana? Oke, karena jawabannya udah dijawab oleh Mbak Dinda. Di sini saya nambahin ada kan gitu ada dalam Al-Quran ayat 13 yang artinya itu hai manusia, sebenarnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu untuk di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Nah, dalam Islam juga pada prinsipnya itu seluruh tanggung jawab dan hak laki-laki dan perempuan itu sama ya. Siapa aja yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, itu juga keadaan beriman itu juga memperoleh sama-sama baik gitu. Jadi puncak tertinggi juga ibadah itu bisa dicapai oleh laki-laki, dapat pula juga dicapai oleh perempuan. Seperti itu. Ya, baiklah. Oke, jawabannya sudah sangat-sangat bagus. Baik, kita berlanjut kepada soal berikutnya. Bagaimana keterkaitan antara feminisme dan budaya patriarki? Mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Mbak Ika terlebih dahulu. Jadi mungkin hubungan feminisme dengan budaya patriarki itu sangat lekat ya. Pada dasarnya feminisme ini merupakan respon dari patriarki. Patriarki itu kan suatu gerakan yang menganggap kedudukan laki-laki itu lebih tinggi sehingga perempuan selalu dinomorduakan. Jadi feminisme ini merupakan suatu gerakan untuk seperti responnya terhadap kebudayaan tersebut, kebudayaan patriarki tersebut, mungkin seperti itu. Lebih ke respon. Ya. Oke, jadi ada tambahan sedikit juga dari saya. Feminisme dan budaya patriarki ini itu sebenarnya memang sangat-sangat berkaitan karena itu menyangkut tentang hak-hak perempuan kan dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita bisa tahu sendiri juga bahwa Indonesia itu masih mengenal budaya-budaya bahwa wanita itu tidak perlu bersekolah terlalu tinggi gitu. Pasti akan kembali kepada dapur gitu. Padahal itu tidak benar gitu. Padahal kita sama-sama manusia. Namun kenapa harus ada mindset seperti itu? Jadi untuk menghilangkan mindset yang mengatakan bahwa wanita itu harus berada di dapur, kita itu harus mempunyai kesadaran dalam diri sendiri gitu. Sehingga menghilangkan budaya-budaya yang mengatakan bahwa wanita itu harus selalu berada di dapur. Gitu. Walaupun pada dasarnya pria itu kan lebih kuat daripada wanita, tapi kita tidak harus gitu berada di dapur, sedangkan yang lebih kuat tuh harus berada di luar gitu, harus bersekolah lebih tinggi. Makanya kan RA ini tuh membuatkan kita sangat berusaha untuk kita bersekolah, untuk membuat kita bersekolah itu kan demi masyarakat Indonesia yang khususnya bagi wanita itu biar bisa bersekolah lebih tinggi dan derajatnya lebih sama dari anak pria. Namun sangat disayangkan sekali di Indonesia ini masih ada yang memandang bahwa wanita itu harus bekerja di dapur selamanya. Mungkin Mbak Dinda bisa menjelaskan apa keterkaitan antara feminisme dan budaya patriarki? Menurut saya, kurang lebih sama dengan jawaban dari Mbak Ika, yaitu dalam pandangan feminisme, budaya patriarki merupakan sistem sosial yang diskriminatif dan tidak adil bagi perempuan. Patriarki
dengan budaya karena secara tidak sadar telah diwariskan dari generasi ke generasi, mulai dari lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga dan seterusnya. Oke, baik. Kita berlanjut kepada Mbak Irma. Mungkin bisa menjelaskan sedikit? Ya, menambahkan sedikit tentang yang dijelaskan oleh host kita, Mbak Ina Rahmatul tadi, bahwa setinggi-tingginya apa tadi? Apa? Setinggi-tingginya, Boleh diulang tadi? Setinggi-tingginya pendidikan tetap saja Iya. ada di dapur. Itu sebenarnya menurut saya memang tidak boleh ya, karena itu salah satu bisa menjatuhkan mental si orang tadi. Jadi sebenarnya tuh kita kan emang berpendidikan tinggi kan emang untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup ya, kualitas kehidupan pada diri kita sendiri. Jadi untuk kata-kata seperti itu sebenarnya tidak boleh dan tidak boleh ada saat kita berbincang terus tiba-tiba ada yang nyaut seperti itu. Kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga tetap di dapur masak ngelayanin suami, itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu juga untuk diri sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu. Iya, baik. Itu jawabannya sangat bagus ya. Sebenarnya patriarki ini emang sangat banyak gitu, permasalahannya di Indonesia. Karena Indonesia itu masih memandang itu bahwa cewek itu harus berada di dapur gitu, nggak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu. Saya mau cerita sedikit ya. Dulu saya itu pas SD itu, saya itu kan mau jadi ketua kelas, tapi kan di Indonesia itu nggak tahu ya, mungkin di daerah saya aja itu mereka itu mereka itu tidak senang bahwa wanita itu yang menjadi ketua kelas. Oh, kamu menyalon jadi ketua kelas padahal kan kamu cewek gitu, dan itu seperti itu. Padahal kan kita sebagai cewek itu kan kita mungkin saja kan mempunyai potensi yang lebih daripada pria, kan mereka tidak tahu gitu. Jadi budaya-budaya seperti itulah yang sebenarnya harus dihilangkan di masyarakat Indonesia seperti Ya. itu. Terus yang terakhir ini, menurut kalian itu, apa pandangan kalian terhadap kata-kata yang mengatakan bahwa wanita itu walaupun sejauh manapun kita itu mengejar karir, jadi mengejar S3, S2 gitu, mau sejauh manapun pasti akan kembali kepada dapur. Menurut kalian itu apa pandangan kalian terhadap kata-kata yang seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Ika terlebih dahulu. Mungkin kata-kata itu udah saya jelasin. Mungkin bisa ditambahin oleh Mbak Ika atau Mbak Dinda. Ya, baik. Menurut saya, mungkin kata-kata itu sudah menjadi mindset dalam masyarakat kita, yang dimana mereka itu mengatakan kalau wanita itu sejauh mana, setinggi-tingginya pendidikan tetap saja akan kembali ke dapur. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Mungkin wanita di dapur itu kan sebagai pengabdiannya kepada seorang suami ya, untuk melayani suaminya untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi mereka salah mengartikan, padahal suami di sini tuh juga harus memiliki peran penting juga dalam rumah tangga tersebut. Suami itu harus membantu istri juga harusnya kalau di rumah. Betul. Iya. Tapi mindsetnya tuh udah kayak beda banget gitu ya, Mbak. Harus di dapur, harus ngurus anak, ngurus ini. Padahal kan peran suami kan juga sama dibutuhkan dalam hal ini. Karena suatu hubungan itu kan bukan hanya istri, di dalamnya ada istri dan juga suami. Harusnya dua-duanya ini saling membantu, seperti itu mungkin. Betul. Dan juga kalau soal pendidikan yang tinggi, semakin tinggi pendidikan kita itu kan semakin mengangkat derajat kita juga kan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mau menuntut ilmu setinggi-tingginya, tidak ada batasan bagi perempuan untuk hal itu. Itu sih mungkin harus dihilangkan mindsetnya seperti itu. Betul. Kan harusnya pernikahan juga dibangun bersama-sama ya. Ya, betul sekali makanya. Jadi mungkin kata-kata itu memang benar-benar untuk menjatuhkan mental si perempuan. Ya. Iya. Benar banget. Mungkin bisa dijelaskan mungkin terkait pandangannya tersendiri, Mbak Dinda. Baik, menurut saya kata-kata tersebut itu saya tidak setuju akan hal itu. Karena pandangan tersebut merupakan bagian atau salah satu dari budaya patriarki yang sampai saat ini masih beredar. Yang dimana menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dan mengekang kebebasan mereka untuk mengejar karir dan meraih kesuksesan di bidang yang mereka inginkan. Padahal kan di Indonesia sendiri, kita bebas untuk memilih jalan hidup. Tapi dengan hal itu, kita menjadi tidak bebas.
Baik, itu tadi pandangan-pandangan dari Mbak Dinda, Mbak Ika, dan Mbak Irma sudah sangat bagus ya tentang sejauh mana pun wanita itu mengejar karir pasti akan kembali kepada dapur. Itu kan seharusnya tidak benar gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ika juga dan Mbak Dinda juga dan Mbak Irma itu, bahwa wanita itu pasti mempunyai hak-haknya dalam setiap hal apapun itu. Karena kita sama-sama manusia dan kita juga sama-sama dilahirkan dari seorang ibu gitu, yang tentunya seorang wanita. Oke, selanjutnya kita beralih kepada topik disorientasi seksual. Oke, ini cukup menarik ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah apa pandangan kalian tentang disorientasi seksual? Mungkin bisa dipaparkan sedikit apa itu disorientasi seksual, mulai dari Mbak Ika. Ya, baik. Disorientasi seksual ini mengacu pada keadaan di mana seorang itu memiliki kelemahan terkait dengan identitas atau orientasi seksual mereka. Jadi mereka ini bingung atas orientasi seksual yang mereka miliki. Jadi berkaitan dengan ketertarikan terhadap pasangan juga ya. Mungkin mereka bisa saja melenceng nantinya menjadi seorang homoseksual atau lesbian, lalu biseksual ataupun sampai transgender mungkin. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Dinda. Apa pandangannya tentang hal tersebut? Saya memiliki pandangan yang positif ya terhadap individu yang memiliki disorientasi seksual yang berbeda. Termasuk seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Ika, lesbian, gay, biseksual, transgender, atau LGBT. Menurut Al-Quran dan ajaran Islam, Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya. Islam mengajarkan bahwa seorang homo atau lesbi, sebagaimana manusia lainnya, sangat berpotensi menjadi orang yang soleh atau takwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan atau syirik, meyakini kerasulan, serta menjalankan ibadah yang sesuai diperintahkan. Namun, perlu diingat bahwa ada perbedaan dalam pemahaman yang interpretasi tentang orientasi seksual dalam Islam. Beberapa pemikiran penyimpangan bahwa orientasi seksual atau LGBT adalah kejahatan yang diharamkan. Sementara yang lain menurut bahwa orientasi seksual atau LGBT adalah kebedaan yang mencakupi hak-hak asasi individu. Saya bersedia untuk menghargai perbedaan dalam pandangan ini dan menekankan bahwa semua individu memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang soleh atau takwa di dalam Islam, tergantung pada bagaimana mereka menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berkelakuan baik terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, baik. Itu jawabannya sangat bagus ya. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Mbak Irma. Oke, di sini aku langsung menjelaskan pengertiannya dulu ya. Jadi LGBT ini kan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi ini juga udah dijelasin sama Mbak Ika bahwa LGBT ini termasuk salah satu ya kelemahan atau salah satu bisa kelainan juga ya, bisa kelainan homoseksual yang di dalamnya saling menyukai sesama jenis. Jadi homoseksual ini dalam Islam itu disebut dengan istilah aliwats, yaitu orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut yang pelakunya juga disebut alutiyu, yang berarti adalah laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Nah, sedangkan istilah lesbian ini juga di dalam agama Islam itu disebut asyihak, yang artinya perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Nah, dari pengertian yang saya jelasin tadi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual itu ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita itu disebut dengan lesbian atau bahasa Inggrisnya female homosex. Jadi lawan homosex tadi dan lesbian adalah heterosex. Jadi artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya. Oke, pandangan-pandangannya itu sudah sangat bagus ya. Oke, sekarang kita beralih kepada apa awal mula terjadinya LGBT gitu. Apa awal mula kenapa mereka bisa disorientasinya berbeda dengan kita, kenapa harus cowok sama cowok gitu, cewek sama cewek. Terus kalau menurut Mbak Ika bagaimana? Mungkin kita diskusi aja ya soal kita flashback ke zamannya Nabi Lut yang awalnya ini atas godaan dari setan ya. Iya. Ya, mereka menggoda kaum Nabi Lut supaya
ya mendorong mereka untuk melenceng dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa ada yang menambahkan? Iya, kalau dari perspektif Islam, kalau menurut saya itu kan emang dari godaan setan gitu. Setan itu emang tidak suka dengan hal-hal yang tentram gitu. Maunya itu kita itu nggak lurus aja itu hidupnya, harus ada yang belok gitu. Biar mereka itu Iya. ibaratnya biar mereka bisa ada teman di neraka gitu. Terus juga kaum Nabi Lut ini kan kalau kita lihat dari sejarahnya LGBT ini, itu kan dia itu awalnya itu kehidupannya itu sangat tentram gitu, tidak ada hal yang sangat mengganggu gitu, sholat ya sholat gitu, puasa ya puasa gitu, lurus aja hidupnya gitu. Jadi setan itu emang pada saat buat itu emang seneng banget gitu mengganggu manusia gitu. Jadi kalau menurut saya tuh LGBT itu sebenarnya kita sendiri yang harus tahan-tahan tentang ini salah tuh, ini salah, ini nggak boleh gitu. Kita yang harus sadar diri bahwa hal-hal yang di luar syariat Islam itu kita tidak boleh lakuin gitu, agar tidak terjerumus dalam rayuan setan. Mungkin Mbak Dinda bisa menjelaskan sedikit awal mulanya? Sama seperti jawaban dari Mbak Ika, di Al-Quran menceritakan kisah kaum Nabi Lut yang dimusnahkan oleh kemurkaan Tuhan karena penglibatan mereka terhadap perbuatan nafsu sesama lelaki. Namun, tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwa pelaku homoseksual perlu dihukum mati. Hadis riwayat Ibnu Abbas menyatakan, siapa saja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah kedua pelakunya. Pandangan Islam terhadap LGBT didasarkan pada kitab suci dan fikah yang menegaskan bahwa homoseksual dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual yang bertentangan dengan ajaran agama. Oke, baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Irma. Jadi untuk LGBT tadi udah dijelasin sama narasumber yang lain bahwa LGBT ini juga dibenci dan sangat-sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri karena emang benar-benar melenceng dari hal apapun itu. Juga LGBT ini juga memberikan dampak yang banyak banget mulai dari kesehatan, lalu sosial, lalu pendidikan, bahkan keamanan juga. Nah, untuk dampak kesehatan ini biasanya 78% pelaku homoseksual ini terjangkit penyakit kelamin menular. Nah, juga rata-rata usia kaum gay ini adalah 42 tahun sampai 50 tahun. Jadi penyakitnya itu seperti korban AIDS, lalu AIDS itu, lalu dari golongan G juga termasuk, lesbi juga termasuk. Lalu untuk sedangkan rata-rata usia lelaki ini menikah dan normal adalah 75 tahun. Kalau yang lesbian ini adalah 45 tahun, sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal itu biasanya lebih dari itu. Jadi rata-rata yang homoseksual tadi yang menyukai sama jenis lalu melakukan hubungan intim tersebut itu rata-rata terkena penyakit Bisa dilanjutkan Mbak Irma? sosialnya seperti boleh Mbak Ina lanjutin? Oke. Untuk dampak sosialnya juga banyak ya. Dampak sosialnya itu juga karena bisa dibenci oleh masyarakat karena emang mengganggu banget. Terus tidak disukai, bahkan tidak dijauhi seperti itu. Terus dampak dari pendidikan juga, lalu dampak dari keamanan. Mungkin boleh ditambahin dengan yang lain. Oke, mungkin dari saya sedikit aja ya. Kalau emang kita membahas tentang awal mula terjadinya LGBT menurut sejarah kan emang dari Nabi Lut kan gitu. Zaman Nabi Lut tuh, yang mana kaumnya itu udah berikan azab langsung oleh Allah gitu. Sehingga itu menjadi sebuah warning bagi kita sebagai muslim bahwa hal tersebut itu memang salah gitu. Terus kalau emang kita berbicara tentang awal mula terjadinya ini disorientasi seksual ini, itu karena kan di ceritanya Nabi Lut itu kan mereka itu penasaran, awal mulanya penasaran gitu. Yang penasaran kan sebenarnya umumnya itu cewek sama cowok kan, tapi gimana nih rasanya kalau cowok sama cowok gitu. Yang awalnya mulanya penasaran malah menjadi merusak pikiran. Oke, kita berlanjut kepada soal berikutnya, mengapa LGBT itu dilarang dalam Islam gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Mbak Dinda terlebih dahulu. Baik, sesuai dengan jawaban dari pertanyaannya yang tadi, mengapa LGBT dilarang dalam Islam? Ada 4 alasan. Yaitu yang pertama Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran menceritakan kisah kaum Nabi Lut yang dimusnahkan oleh kemurkaan Tuhan karena penglibatan mereka dalam perbuatan nafsu sesama lelaki. Yang kedua,
kitab suci, dan fikah. Menurut pandangan Islam, homoseksual dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, homoseksual dianggap sebagai penyimpangan seksual yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan yang ketiga, perundangan dan diskriminasi. Dalam berbagai negara mayoritas Muslim, individu yang mengalami disorientasi seksual yang berbeda, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, mengalami diskriminasi dan persepsi yang negatif. Dan yang terakhir, tindakan terhadap hak asasi. Banyak negara mayoritas Muslim yang menolak kembali tindakan terhadap hak asasi individu yang mengalami disorientasi seksual, termasuk membatasi kebebasan hak asasi, penghormatan, dan keselamatan. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Mbak Dinda. Mungkin Mbak Irma bisa menambahkan sedikit. Saya di sini jelasin secara perspektif logika ya. Kalau semisal ada semisal di salah satu wilayah yang di dalamnya juga ada pelaku homoseksual tadi, jika dia melakukan homoseksual tadi di tempat atau di wilayah tersebut, pasti secara logika jika dapat bencana pasti yang kena itu juga semuanya kan. Jadi bukan hanya si pelaku saja. Jadi mungkin secara logika kenapa dilarang, karena seperti itu. Karena bisa jadi jika Allah sudah murka dan benar-benar sudah marah, yang kena pasti satu wilayah tersebut, bukan hanya satu atau dua orang yang pelaku tersebut. Mungkin secara logika itu. Mungkin bisa ditambahin oleh Mbak Ika. Sudah dijelaskan ya tadi kalau kenapa Islam itu melarang LGBT. Nah, saya mau menambahkan saja kan ini sebuah hubungan itu kan akhirnya mereka yang mungkin yang homoseksual, lesbian juga itu menginginkan sebuah ikatan yang pasti kan dalam artian ikatan pernikahan. Mungkin mereka juga menikah ya. Dan menikah ini kan dalam Islam itu disarankan untuk mempunyai seorang anak. Nah, bagaimana mereka bisa mempunyai seorang anak apabila menikah dengan gender yang sama? Karena mungkin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu kan keharmonisan itu kan dalam rumah tangga harus selalu terjaga ya. Salah satunya dengan memiliki keturunan. Mungkin seperti itu. Baik, tambahan dari saya sedikit. Itu kan kalau kita melihat dari segi kesehatan ya, tadi kayak sudah dikatakan oleh Mbak Irma itu pasti kan kita kalau lihat apa namanya penyakit kelamin ini apa sih namanya obatnya itu kan belum ada tuh kayak Betul. HIV HIV gitu, dan AIDS. AIDS itu. Tapi sekarang itu kan obatnya udah nggak ada. Itu berarti sudah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjauhi hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau memang sudah dikatakan di dalam Al-Quran itu berarti sudah benar nyatanya untuk kita menjauhi larangan tersebut gitu. Jadi kita sebagai umat Islam tentunya kita harus menahan diri gitu, kayak yang tadi saya ceritakan bahwa kaum Nabi Lut itu kan mereka itu penasaran gitu awalnya gimana sih rasanya kita itu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis gitu, yang awal mulanya penasaran menjadi keterusan gitu. Jadi kita sendiri yang harus menanamkan bahwa hal tersebut itu adalah suatu hal yang salah. Kita berlanjut kepada pertanyaan terakhir ini. Tidak terasa saya sudah berada di penghujung acara. Oke, ini ada sebuah berita yang mengatakan bahwa anaknya itu ketahuan gitu LGBT. Terus anaknya ini dimasukkan pondok pesantren. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau semisal kalian itu sebagai orang tua si anak? Apakah kalian itu akan masukin pondok atau tidak? Akan masukkan ya ke reguler mungkin atau seperti itu? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Ika terlebih dahulu. Seumpama saya memiliki anak yang nauzubillah LGBT, ya memang di pesantren itu anak kita diajarkan agama, diajarkan memperdalam ilmu agama. Tapi kan di pesantren itu setiap harinya bertemu dengan sesama gender. Jadi mungkin memiliki potensi untuk memperburuk keadaan, memperburuk situasi. Mungkin seperti itu ya. Tapi menurut saya kalau saya memiliki anak yang nauzubillah LGBT, saya lebih memilih untuk memasukkannya ke dalam sekolah reguler karena kan di masyarakat luas ini banyak sekali ya yang kontra terhadap LGBT dan juga ini secara pengalaman langsung dari teman saya yang dulunya juga dia sempat melenceng itu dia mendapatkan sanksi sosial. Jadi seperti dia itu dijauhi
seperti ya dikucilkan seperti itu karena merasa kalau hal itu tuh teman-temannya itu merasa kalau hal tersebut itu tidak wajar. Jadi mungkin dijauhi dan saya menerima hal itu kalau anak saya dijauhi karena anak saya LGBT supaya apa? Supaya dia ini sadar kalau perbuatan dia itu salah dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Setuju sih sebenarnya pendapat dari Mbak Ika ini. Karena dulu kan saya ini pernah mondok juga kan pas SMP. Itu mungkinnya kenapa LGBT ini bisa terjadi di lingkungan pondok itu. Pertama, itu karena mereka selalu bertemu dengan gender itu aja gitu. Cewek aja terus yang dilihat. Mau ustazahnya, mau apa kakak tingkat dan segala macamnya itu mereka hanya berinteraksi dengan wanita saja gitu. Jadi itu saya sangat setuju dengan Mbak Ika gitu. Jadi kalau itu bukan suatu solusi gitu untuk memasukkan anak ke pondok untuk menghilangkan sikap LGBT tadi, itu bukan suatu solusi gitu. Itu sih dari saya. Tapi kalau untuk menambahkan, kalau memperdalam ilmu agama kan bisa di luar pondok seperti kita mengajaknya mengaji di masjid atau mencarikan ustazah tersendiri kan bisa private mungkin bisa kan dengan cara-cara lain selain memasukkannya ke pesantren. Ya bukannya tidak boleh memasukkan ke pesantren tapi kan mengurangi saja potensi itunya takutnya bertambah buruk seperti itu. Itu Mbak Dinda mungkin bisa melanjutkan. Baik, menurut saya, jikalau saya memiliki anak yang nauzubillah LGBT, si anak tidak langsung dimasukkan dalam pondok ataupun sekolah reguler. Namun akan saya beri edukasi mengenai penyimpangan tersebut, lalu saya akan membawanya pada psikiater untuk mengetahui langkah apa yang selanjutnya bisa saya ambil dan untuk mengobati hal itu. Mbak, itu dari pendapatnya Mbak Dinda sebagai orang tua mungkin ya. Terus sekarang kalau Mbak Irma. Jawaban saya persis dengan Mbak Dinda. Mungkin bisa pertama kan keluarga ini kan hal utama yang bisa membentuk karakter dan perilaku siswa tersebut ya, anak tersebut. Jadi mungkin karena dia bisa menjadi gay, lesbi atau homoseksual itu kan karena peran keluarganya yang tidak baik dalam mengatur pola asuh keluarga tadi itu tidak baik. Jadi jika ditambah dengan lingkungan yang tidak baik, maka akan memicu hal tersebut terjadi. Jadi untuk adanya untuk mentiadakan perilaku tersebut, yaitu memberi edukasi seperti yang Mbak Dinda jelaskan, memberi edukasi tentang cara menjauhi LGBT, ciri-ciri LGBT gimana, terus cara menyikapi jika ada teman yang seperti itu bagaimana. Lalu juga kalau ada yang seperti itu bisa diberikan kepada ke psikiater seperti itu. Mungkin solusinya yang terutama adalah di orang tua tadi ya. Jawaban yang sangat bagus ya dari Mbak Irma. Saya juga merasa setuju dengan jawabannya gitu. Jadi kita sepakat bahwa memang pondok pesantren itu bagus gitu untuk pengajaran yang lebih dalam tentang Islam. Tapi kalau semisal itu berdampak buruk bagi dia gitu, kayak tadi dia harus rehabilitasi melalui pondok pesantren, itu suatu hal yang salah menurut saya dan kita semua sendiri sudah sadari gitu. Oke, baik. Kita sudah berada pada penghujung acara. Ini sudah lebih dari 30 menit. Wow, jawabannya juga sangat-sangat memuaskan ya. Oke, mari kita tutup bersama acara podcast kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.